Kawan-kawan nanti akan banyak mendapatkan pemahaman tentang RPP. Kenapa sih mesti nolak kita dari awal? Sejak awal gugurnya Asabri, gugurnya Jiwasraya, apakah emang BP Jam Sostek ini harus gugur lagi menjadi ATM daripada para politisi yang busuk, kawan-kawan? Tentunya tidak. Keluarga besar CSPN dari seluruh Indonesia, tapi juga mewakili 57 juta buruh Indonesia yang menjadi anggota di BP Jam Sostek. Berbanggalah kalian menjadi keluarga besar SPN. Aplaus meriah untuk kalian semua. Kita sambut dengan aplaus meriah dan tajam. Alhamdulillah hari ini Serikat Pekerja Nasional dari 3 wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat sudah berada di kantor BP Jam Sostek Plaza. Maksud dan tujuan kita adalah kita ingin menyampaikan yang pertama, pada tanggal 23 Desember 2024 kita semua, kami Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional diminta untuk melakukan kajian terhadap rancangan peraturan pemerintah terkait dengan JKP. Yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian terkait dengan JKK. Ada hal yang sangat menarik ketika kita diminta untuk melakukan kajian terkait dengan iuran JKK dan iuran JKP. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak ada toleransi terkait dengan iuran JKK yang saat ini dimintakan atau diberikan keleluasaan kepada para pengusaha sektor padat karya untuk membayar iuran 50% selama 6 bulan. Kenapa kita katakan tidak ada toleransi? Karena ternyata negara, pemerintah pusat sudah memberikan subsidi stimulus bagi sektor padat karya sebesar 20 triliun. Jadi tidak ada alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perubahan jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dimasukkan di dalam RPP yang nanti akan menjadi PP. Ini pun sama. Secara prinsip kita menolak dalam arti kata bukan JKP-nya. Kita melihat kondisi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sejak JKP ini diluncurkan. Yang pertama adalah kita akan meminta bagaimana audit yang dilakukan oleh negara terkait dengan subsidi, bahwa negara memberikan subsidi 0,18% diambil dari upah para pekerja. Kita ingin tahu Kawan-kawan mau kita bubar dulu ya. apakah negara itu tetap memberikan subsidi atau tidak. Ini harus dibuktikan dengan audit. Itu yang pertama. Yang kedua, semua iuran yang sudah disetorkan kepada BP Jam Sostek yang terkait dengan program-program itu adalah sudah jelas
milik para pekerja, sekalipun itu dibayarkan oleh pengusaha. Jadi tidak ada alasan diambil JKK 50% iuran, tetapi manfaatnya tetap dan diberlakukan 6 bulan. Ini adalah satu ketidakadilan yang dilakukan. Yang ketiga adalah sektor industri padat karya selalu menjadi sektor yang seolah-olah para pekerja yang bekerja di sektor padat karya adalah orang-orang miskin. Sehingga selalu dikategorikan, dikasih stimulus, dikasih subsidi dan lain sebagainya. Sekarang nyata jelas, 20 triliun digelontorkan untuk melakukan stimulus, subsidi diberikan kepada sektor padat karya. Maka tidak ada alasan 60% untuk diberikan melalui JKP dan 50% untuk dibayarkan oleh pengusaha selama 6 bulan dengan catatan karena kondisi sedang sulit. Yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa sektor padat karya adalah banyak memberikan kontribusi kepada negara. Kawan-kawan yang hari ini hadir dari Banten, dari DKI, dari Jawa Barat, mereka adalah mayoritas sektor padat karya di mana mengerjakan dari order-order yang dikirimkan dari luar negeri. Multinasional company itu menjadi salah satu alat bukti bagaimana mengerjakan brand Nike, Adidas, yang lainnya termasuk Asics, itu adalah multinasional company. Jadi tidak ada alasan. Hari ini kita ingin mengingatkan Jamsostek, jangan serta-merta uang pekerja dilakukan secara bersama-sama dengan regulator. Regulator siapa? Pemerintah. Pemerintah mencoba untuk mengotak-atik dana-dana yang ada di Jamsostek. Sementara Jamsostek adalah sebagai operator. Maka operator dan regulator kalau ternyata ini bersama-sama melakukan tindakan yang di luar kemampuan mereka, maka itu adalah kita sudah dikhianati. Uang-uang kita yang selama ini disetor, kita perlu tahu. Jangan setiap hari kampanye, kami siap bayar JKP, kami siap bayar JKP. Itu yang dilakukan oleh Direktur Utama BP Jamsostek. Yang kedua sama dengan Menteri Tenaga Kerja, melakukan hal yang sama. Ini adalah kolaborasi yang dilakukan secara sistematis, sehingga seolah-olah buruh sudah merelakan iuran yang disampaikan, yang diberikan oleh pengusaha melalui JKK, seolah-olah buruh rela untuk tidak dibayarkan 100%. Sekalipun manfaatnya adalah tetap tidak melakukan perubahan. Yang kedua, JKP masih tetap bermasalah. Maka kita minta untuk diaudit. Dana yang digelontorkan pemerintah sudah ada belum? 2024, setiap subsidi, setiap dana yang digelontorkan kepada siapapun, maka itu akan diputuskan melalui APBN. Sekarang 2025, apakah 2025 APBN sudah diketok atau belum? Ini menjadi tanda tanya besar kita. Tetapi sejak Januari, BPJS siap untuk memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kita semua harus paham bahwa kita hadir untuk menyelamatkan Jamsostek. Kita hadir untuk menyelamatkan uang para anggota peserta BP Jamsostek. Itu yang sangat penting saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kita hadir, kita sampaikan, ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh BP Jamsostek secara betul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPN! Terima kasih. Kami juga sudah memahami ya, apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan berbagai hal, ada 8 hal yang disampaikan, juga lebih detail lagi, ada teknis, tadi ada histori dari Pak Joko dan lain-lain ya. Ini menjadi masukan, ini menjadi semangat juga untuk kami di BPJS Ketenagakerjaan. Karena fokus kami sudah sampaikan tadi, bahwa fokus kami adalah kesejahteraan buruh, kesejahteraan pekerja. Karena stakeholder kami, mitra utama kami, kawan kami, ya, adalah pekerja. Ya, jadi amanah yang telah diberikan oleh kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh semua, kami pastikan aman.
kami pastikan amanah, kami pastikan akan menuju dan membawa kesejahteraan bagi buruh. Itu kata kuncinya. Terima kasih. SPN. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kita sudah tegaskan. Serikat Pekerja Nasional ambil bagian yang pertama karena ada dua masalah. Yang pertama adalah terkait dengan RPP yang menyangkut JKP, ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua terkait dengan iuran JKK yang dikhususkan kepada sektor padat karya, dibayarkan iurannya selama 6 bulan hanya 50%. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ada stimulus, ada subsidi yang diberikan oleh negara sebesar 20 triliun diberikan kepada sektor padat karya. Tiga hal ini menjadi konsen SPN. Oleh karena itu, yang pertama, kita pastikan dulu apakah dana iuran peserta, khususnya hari ini kita bicara SPN, aman atau tidak. Tadi sudah dijawab dan disampaikan sampai dengan hari ini aman. Berarti clear buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bicara tentang JKP, kita ingin tahu apakah dana subsidi dari pemerintah sebesar 0,18%. Ya, saya tidak bicara 2024, tapi bicara 2025. Yang dimana dana subsidi itu diatur melalui anggaran belanja negara. Kita tahu bahwa APBN 2025 belum diketok, tetapi ada penjamin. Siapa penjamin JKP 2025? Satu, Menteri Tenaga Kerja, kedua, Dirut Jamsostek. Maka kita tanya, bagaimana Bapak bisa menjamin sementara 0,18% itu belum diketok palu APBN 2025? Itu yang sangat penting. Oke. Yang ketiga sekarang terkait dengan 20 triliun subsidi kepada perusahaan padat karya. Hati-hati, SPN 85% anggotanya peserta Jamsostek adalah padat karya. Teman-teman hadir dari 3 provinsi itu adalah mayoritas padat karya. Tetapi negara memberikan subsidi kepada pemerintah. Kenapa nggak dikasihkan kepada pekerja? Karena apa? Karena pengusaha sudah diberikan keringanan untuk membayar iuran JKK itu hanya 50% untuk 6 bulan. Ini kan tidak adil. Nah, oleh karena itu kita sampaikan kepada Jamsostek, pada prinsipnya clear, karena kita bukan sedang berhadapan-hadapan dengan Jamsostek. Kita ingin mengamankan dana peserta dari Jamsostek yang sekarang dikelola oleh BP Jamsostek. Itu yang sangat penting. Nanti selanjutnya tunggu instruksi kami. Kita akan datangi juga Menteri Keuangan. Dan terakhir, kita akan aksi di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Sepakat? Oleh karena itu, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir. Dan kita sudah minta kepada BPJS Tenaga Kerja yang sekarang bersama-sama dengan kita, khusus prioritas utama Jabar, Banten, DKI untuk segera melakukan konsolidasi dengan Serikat Pekerja Nasional, menghadirkan para anggota yang ada di level pabrik tanpa terkecuali. Tadi saya contohkan, kalau bicara Niko Mas Gemilang di Kabupaten Serang itu adalah peserta terbanyak, betul nggak? Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak. Ya, Pak Pras dan tim akan segera merekomendasikan kepada Kanwil BP Jamsostek Banten untuk segera melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja Nasional.
Jadi kawan-kawan yang di Banten segera untuk berkoordinasi. Setelah itu DKI dan Jabar. Maka ini menjadi barometer perjuangan yang akan dilakukan oleh kita di level nasional. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. SPN.